Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan. Selamat kita kembali berbahagia, bersukacita dalam ibadah Mesbah Dupa Emas, doa penyembahan kita. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan, kita datang dengan bersahati, kita datang merendahkan diri. Kita mau datang ke gunung Tuhan yang kudus, ke depan mesbah Tuhan. Kita datang untuk memohon hadirat Tuhan, menjamah hidup kita, menjamah setiap kerinduan kita, harapan kita bersama. Kita akan mulai ibadah kita, untuk kita berdoa bersama. Saya jemput yang di rumah-rumah bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Tak henti-hentinya mulut kami mengucap syukur, bermazmur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah yang agung, Allah yang maha kudus. Ini kami sidang jemaat-Mu datang dengan bersahati. Kami menyadari siapa kami Tuhan. Perkenankanlah kami mendekat dan lebih dekat di dalam hadirat Tuhan, menikmati pertemuan yang indah dan berbahagia muka dengan muka. Di dalam ibadah doa penyembahan kami saat ini, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah darah Yesus membersihkan setiap pelanggaran kami. Roh Kudus mengurapi, menguduskan hati, pikiran, angan-angan kami Tuhan. Layakkan kami semua sidang jemaat-Mu, biarlah bersama dengan malaikat-malaikat surga-Mu kami datang Tuhan untuk memuji kebesaran-Mu, untuk menyembah Engkau Bapa yang sangat baik. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau berdaulat bertahta di tengah-tengah kami. Kami tidak biarkan kuasa kegelapan iblis musuh apapun Tuhan mengganggu sukacita kami. Engkau tolak usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau masuk lebih dalam. Berkuasalah Engkau dalam hidup kami, dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan, serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Di depan mesbah-Mu ya Tuhan. Mari kita datang membawa pengagungan, syukur kita, mazmur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah penebus hidup kita. Haleluya. Haleluya. Di depan mesbah-Mu ya ku rasa urapan kuasa-Mu. Di depan mesbah-Mu ya Tuhan, ku rasa damai surga atasku. Di depan mesbah-Mu ya Tuhan, di depan mesbah-Mu ya Tuhan. Ku rasa urapan kuasa-Mu. Di depan mesbah-Mu ya Tuhan, ku rasa damai surga atasku. Puji syukurku, puji syukurku bagi-Mu Bapa, puji syukurku bagi-Mu Yesus, puji syukurku bagi Roh Kudus, segala kamu. Puji syukurku bagi-Mu Bapa, puji syukurku bagi-Mu Bapa, puji syukurku bagi-Mu Yesus, puji syukurku bagi Roh Kudus, segala kemuliaan bagi-Mu.
Kita pujikan dari atas lagi. Haleluya. Di depan mezbah-Mu ya Tuhan, ku rasa urapan kuasa-Mu. Di depan mezbah-Mu ya Tuhan, ku rasa damai surga. Sekali lagi, di depan mezbah-Mu ya Tuhan, di depan mezbah-Mu ya Tuhan, ku rasa urapan kuasa-Mu. Di depan mezbah-Mu ya Tuhan, ku rasa damai surga atasku. Puji syukurku bagi-Mu Bapa. Puji syukurku bagi-Mu Yesus. Puji syukurku bagi Roh Kudus. Segala kemuliaan. Sekali lagi kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Puji syukurku bagi-Mu Bapa. Puji syukurku bagi. Naikkan syukur buat kebaikannya. Puji buat anugerahnya, kemurahannya. Roh Kudus, segala kemuliaan. Sekali lagi kita pujikan. Puji syukurku, haleluya. Puji syukurku bagi-Mu Bapa. Puji syukurku bagi-Mu Yesus. Puji syukurku bagi Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala kemuliaan, segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan, pengagungan, mazmur syukur kami bagi-Mu Bapa yang sangat-sangat baik. Bagi-Mu Yesus anak Allah, anak domba Allah yang sungguh sangat baik. Bagi-Mu Roh Kudus penghibur penolong kami yang sangat baik. Syukur buat anugerah-Mu, syukur buat penebusan-Mu Tuhan. Kami naikkan puji syukur kami buat kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami naikkan puji syukur kami ya Yesus. Kami naikkan puji syukur kami ke tahta-Mu yang maha kudus. Kami naikkan puji syukur kami menjadi dupa di atas mezbah-Mu Bapa. Kami naikkan puji syukur kami menjadi bau wangi-wangian di hadirat tahta-Mu Yesus. Syukur, 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 syukur buat segala firman-Mu Bapa. Syukur buat segala penebusan pengorbanan-Mu Yesus.
Syukur buat segala karya tak terbatasmu, ajaibmu Roh Kudus. Syukur, syukur, syukur anugerahmu, kasih karuniamu dalam hidup kami. Syukur, syukur, biarlah sampai selama-lamanya kami hanya bersyukur kepadamu. Naikkan setiap mazmur kami, pengagungan kami Tuhan, hanya bagi Kau Bapa Allah yang benar, Maha Kuasa, Maha Besar. Hanya Kau Allah Sang Pencipta, Kau Raja semesta, Kau pemilik segala ciptaan-Mu Tuhan. Segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami tidak pernah putus untuk berterima kasih, bersyukur Tuhan. Karena kami menyadari kami tanpa Tuhan pasti lemah, tak berdaya. Kami tanpa Tuhan pasti semakin hancur dan semakin binasa Tuhan. Itu sebabnya besertalah dengan kami senantiasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi gembala kami yang agung Yesus, penjaga hidup kami. Biarlah kuatkan kami hari-hari ini untuk terus berjaga-jaga Tuhan. Berjaga-jaga dengan kuat kuasa perlengkapan senjata Kristus menghadapi keadaan dunia yang firman-Mu akan semakin digenapkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ya Tuhan, kami mau berlindung di dalam naungan sayap-Mu Tuhan.
Itulah firman Kristus, sabda Allah yang masih Tuhan bukakan, ungkapkan bagi kami. Biarlah kami hari-hari ini tidak ada lagi yang mengeraskan hati, tetapi kami mau sama-sama melembutkan hati, menerima naungan sayap Tuhan, firman Kristus di dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Kristus, sabda Allah. Roh Kudus, kami mohon kembali, biarlah selalu Engkau mengurapi kami, menguasai kami, jemaat-Mu yang mendengar. Urapi agar mengerti, percaya, yakin dan mau melakukan dengan setia Tuhan. Hamba-Mu juga hanya oleh kemurahan belas kasihan Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih bila hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai apa kemauan Tuhan. Isi hati-Mu Bapa bagi jemaat-Mu. Sampai pada akhirnya ibadah kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkemenangan. Engkau bertahta berdaulat di tengah kami Tuhan. Jikalau memang masih ada gangguan kuasa kegelapan iblis musuh mengganggu konsentrasi kami saat kami sungguh-sungguh mendengar firman, kami bersatu tolak, usir, enyahkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami siap Bapa, kami siap Yesus. Berkata-katalah Engkau, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Puji Tuhan. Selamat kita berbahagia untuk belajar sama-sama akan firman Tuhan, sabda Allah yang merupakan naungan daripada Tuhan sendiri untuk kita orang-orang percaya. Mari kita sediakan tanah hati yang baik dan subur untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita sudah mengetahui bahwa pada saat di zaman Israel hendak keluar, hendak eksodus dari tanah Mesir, dimulai dengan terjadinya penimpaan tulah bagi orang-orang Mesir. Dari mulai rajanya sampai rakyat jelatanya, bahkan sampai hewan peliharaan binatangnya, tidak ada yang luput dari tulah yang diturunkan oleh Tuhan ini. Dan salah satu yang kita masih segar mengingat, bagaimana Tuhan menurunkan yang namanya tulah katak ke tanah Mesir. Tulah katak ini menjadi salah satu tulah yang mengawali keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat itu, tulah itu hanya ditimpakan, hanya terjadi di tanah Mesir saja. Hanya berlaku, hanya dialami oleh orang-orang Mesir saja. Dari mulai rakyat sampai pada orang awamnya. Hanya terjadi di tanah Mesir saja. Bagaimana firman Tuhan mengatakan katak-katak itu berlompatan memanjati setiap manusia, hewan di tanah Mesir pada saat itu. Di akhir zaman ini akan semakin berevolusi, akan semakin maju dan berkembang secara rohani, karena sasarannya tidak hanya satu bangsa saja, satu etnis saja Bapak Saudara, tetapi semua bangsa hari-hari ini sedang menjadi sasaran katak-katak rohani. Dan kita tahu bersama sasarannya bukan hanya satu bangsa, tetapi semua bangsa. Dari mulai raja sampai rakyat jelata. Jadi begitu buasnya, begitu najisnya kuasa kegelapan yang bekerja hari-hari ini,
Sampai pemimpin-pemimpin dunia pun, sampai pemimpin-pemimpin gereja pun masih bisa untuk dipengaruhi, masih bisa untuk diperdaya menjadi kehidupan yang jatuh di dalam roh-roh kenajisan dan kejahatan. Karena kita tahu bersama bahwa katak dalam artian rohani itu adalah roh-roh najis dan roh-roh jahat. Ingat, Ibu Saudara, arti rohaninya adalah roh-roh najis dan roh-roh jahat. Dikarenakan dia adalah kumpulan roh, maka dia sangat bisa untuk tembus dari setiap batasan, dari setiap sekat-sekat yang secara kasat mata kita rasa nggak mungkin, tapi mungkin bisa menembusi setiap tembok, setiap pembatas, setiap apapun yang ada di dunia ini, dia bisa menembusi itu semua. Karena dia adalah kumpulan roh-roh najis dan kumpulan roh-roh jahat. Dia sangat bisa, Saudara. Dia sangat bisa menembusi sampai masuk ke dalam HP, Bapak Saudara. Dia sangat bisa menembusi sampai masuk ke dalam laptop, Bapak Saudara. Dia sangat bisa menembusi sampai masuk ke dalam pikiran, angan-angan kita. Karena dia adalah kumpulan roh-roh najis dan roh-roh jahat. Orang tua, perhatikan anak-anakmu pada malam hari sebelum dia tidur. Kalau dia punya kebiasaan bermain HP dulu, perhatikan. Jangan sampai roh-roh najis, roh-roh jahat yang bisa menembusi sampai ke dalam gadget-gadget anak-anak kita. Di masa-masa malam hari, mereka bisa saja dipengaruhi dengan edukasi-edukasi negatif, dengan konten-konten negatif yang semuanya mengandung isi, mengarahkan, mempengaruhi, mendoktrin pikiran anak-anak kita, angan anak-anak kita di dalam roh-roh najis dan roh-roh jahat, Saudara. Menembusi, karena dia adalah kumpulan roh, dia sangat bisa untuk menembusi sampai kepada kesana. Menembusi pikiran dan angan-angan kita. Sampai menembusi bisa mempengaruhi mulut kita. Menembusi sampai bisa mempengaruhi perbuatan kita. Mungkin kita nggak lagi mungkin jatuh di dalam perbuatan-perbuatan kenajisan. Contohnya perselingkuhan, percabulan. Mungkin kita nggak jatuh lagi di sana. Tapi bagaimana dengan mulut kita? Kenyataannya masih mungkin sangat gampang kita udah rajin ibadah, rajin melayani. Tetapi saat kita menghadapi seseorang, menghadapi keadaan sesuatu, spontanitas mulut kita ini keluar kata-kata yang najis. Kata-kata yang tidak kudus sama sekali. Karena kontras kenajisan itu adalah kekudusan. Mulut kita ini, kita sudah jaga perbuatan kita tidak lagi melakukan seperti itu. Tapi bagaimana dengan mulut kita? Kalau masih gampang mengeluarkan kata-kata najis, kata-kata yang tidak kudus, itulah fitnahan, itulah gibah, itulah julid, itulah ghosting hari-hari ini. Rasis. Hati-hati. Saya pernah bilang orang Kristen itu nggak boleh suka ghosting, julid, gibah, nggak boleh rasis, nggak boleh, Bapak Saudara, nggak boleh. Karena surga dikatakan bukan kumpulan orang Batak saja, bukan surga dikatakan kumpulan satu bangsa saja, semua bangsa Tuhan tampung di sana, tempatnya sudah disediakan. Tapi terkadang mulut kita ini najis. Keluar kata-kata yang mengandung hal-hal itu. Orang Kristen gak boleh. Jemaat Tuhan jangan sampai melakukan hal-hal ini. Perhatikan. Ya, dia sangat bisa menembusi ruang dan waktu di mana kita berada. Lagi asik-asik.
menunggu jam tidur malam, seorang suami bermain HP di samping istrinya sudah tidur di luar, suaminya lagi main HP. Roh-roh jahat najis masuk ke sana. Dia melihat konten-konten TikTok yang vulgar dan sebagainya. Itu pengaruh roh katak. Suami-suami perhatikan. Orang-orang muda jangan punya kebiasaan seperti itu. Harus selektif memilih, bijak memilih. Memang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Pilihlah yang bagus. Ya lagi asik-asik untuk menikmati malam di rumah, di kamar. Tapi tanpa kita sadari, katak sedang masuk ke dalam kamar kita lewat HP yang kita pegang. Tanpa sadar mulai pikiran angan-angan ini dipengaruhi untuk berpikir berangan-angan yang arahnya negatif, arahnya najis. Karena dia kumpulan roh, saudara. Sangat bisa untuk menembusi ke sana. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal yang ke-22, kita baca. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11, Wahyu 22 ayat 11 demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, najis, biarlah ia terus najis cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi tidak ada cara lain, hanya ada satu-satunya cara untuk menang atas roh-roh najis ini, yaitu kita terus menguduskan diri kita. Kita terus menguduskan hati kita. Kita terus menguduskan pikiran kita. Gak ada cara lain, Bapak Saudara. Gak ada. Gak ada cara lain untuk kita bisa menang atas roh-roh najis ini. Hati-hati. Kalau kita berhenti bersemangat, berhenti bergairah rohani untuk menguduskan hidupmu, menguduskan hati pikiranmu, berhenti atau bolong-bolong atau berhenti atau ogah-ogahan bicara seputar kekudusan, tidak peduli, wah gampang dipanjati oleh kata-kata rohani, gampang sekali, saudara. Jadi nggak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk kita bisa menang atas roh-roh kenajisan ini adalah dengan terus menguduskan dirimu. Terus menguduskan dirimu. Ayo, terus menguduskan dirimu. Kita sudah tahu bersama, saya anggap seluruh jemaat di Ebenezer, saya anggap seluruh jemaat di tempuran ini, semuanya sudah dewasa secara rohani, ngerti apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya terus menguduskan dirinya, menguduskan hati, pikirannya, angan-angannya. Dia tahu sudah. Saya anggap semua tahu. Jangan sampai jadi orang dewasa yang kekanak-kanakan, jangan lagi. Saya anggap semua betul-betul sudah dewasa rohani. Ayo, harus terus, gak bisa berhenti. Gak bisa hari ini, besok enggak, hari ini iya, besok enggak, gak bisa. Terus, Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan tadi dalam Wahyu, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Teruskan. Iya, kita belajar firman bersama-sama. Apa kata firman? Teruskan. Kita teruskan sama-sama. Nah, malam hari ini saya hanya bagikan 2 cara bagaimana kita untuk terus menguduskan diri kita. Bagaimana kita untuk terus menguduskan diri kita. Yang pertama, tadi sudah saya sentil di awal, bagaimana tulah katak pertama kali terjadi di tanah Mesir. Di saat tanah Mesir tertimpa tulah katak, bangsa Israel sama sekali tidak mengalaminya. Karena apa? Karena mereka ada di suatu tempat yang betul-betul dikhususkan oleh Tuhan, betul-betul diistimewakan oleh Tuhan, dan tempat itu sama sekali tidak terjamah oleh tulah kata-kata itu. Dan nama itu dikatakan di sana adalah tanah Goshen. Jadi cara yang pertama untuk kita terus menguduskan diri, kita harus tinggal di tanah Goshen.
perlu Bapak Saudara ketahui, biar dia kata orang Israel, biar dia kata dia suku Lewi, kalau dia enggak tetap di tanah Goshen pada saat itu keluar, dia kena tulah katak itu. Dan tulah-tulah yang lain. Biar kata dia suku Lewi, pelayan yang kudus, ruangan suci, ruangan kudus. Tapi kalau dia tidak tetap tinggal di tanah Goshen, dia pasti kena. Siapapun pada saat itu, semua bangsa Israel harus tetap tinggal di tanah Goshen. Dalam masa berlaku tulah ini, salah satunya tulah katak ini, harus tetap tinggal di tanah Goshen. Supaya tidak mengalami roh-roh kenajisan. Ayo Bapak Saudara, tetaplah tinggal di tanah Goshen. Secara rohani tanah Goshen itu adalah kandang penggembalaan. Kemah tabernakel. Bagaimana Tuhan memanggil Musa, ayo naik ke gunung Sinai. Aku akan berikan miniatur kerajaan surga, kemah tabernakel, kandang penggembalaan untuk bangsa Israel supaya menang atas roh-roh najis. Salah satu penyebab kenapa kemah tabernakel turun kepada bangsa Israel, semua itu dari bermula latar belakang Israel yang terlalu lama diperbudak di tanah Mesir. Saat mereka keluar, mereka tidak ada pedoman sama sekali bagaimana untuk beribadah melayani Tuhan. Sehingga yang di otak mereka adalah bagaimana cara ibadah orang Mesir terhadap dewa-dewanya, berhala-berhalanya. Dan tidak stop di situ saja, Bapak Saudara. Setiap mereka masuk ke satu tanah dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir, mereka berperang dengan bangsa itu. Mereka menang atas bangsa itu. Tapi mereka di satu sisi cenderung punya kelemahan. Gampang sekali ikut-ikutan dengan cara ibadah bangsa-bangsa itu. Dan bayangkan berapa bangsa yang mereka sudah kalahkan, taklukkan. Mereka gampang sekali ikut-ikutan, Bapak Saudara. Beribadah dengan cara-cara bangsa-bangsa kafir itu. Sehingga Tuhan gak mau bangsa pilihannya berlaku demikian. Diberilah kemah tabernakel, miniatur kerajaan surga, kandang penggembalaan supaya apa? Bangsa Israel punya pedoman yang benar, punya pedoman yang betul-betul kekal. Kekal, Saudara. Kekal pada saat itu, kekal sampai hari ini, kekal sampai pada nanti dunia ini berakhir, kekal. Kandang penggembalaan. Ayo tetap tinggal di kandang penggembalaan. Ayo hari-hari ini serius dalam kandang penggembalaan. Imam-imam, pelayan-pelayan, biar kata engkau Lewi di hadapan Tuhan. Kalau enggak tuh kau tetap tinggal di tanah Goshen, kau sangat mudah untuk hidup ditaklukkan, dikuasai oleh roh-roh najis. Wah, kalau saya pribadi sudah cukup traumatik dan kaget mendengar bagaimana, wah dia pelayan Tuhan, tapi kalah dengan roh kenajisan. Harusnya tidak demikian, Bapak Saudara. Bangsa Israel di tanah Goshen memberikan contoh yang begitu jelas. Kalau kita tetap tinggal di tanah Goshen, kalau kita sungguh-sungguh di dalam kandang penggembalaan, tidak keluar masuk, tidak keluar masuk, betul-betul teguh di dalam kandang penggembalaan, kita pasti menang atas setiap gangguan, atas setiap pengaruh roh-roh najis. Pasti menang, Saudara. Itu cara yang pertama kita harus sama-sama perhatikan. Makanya kalau sampai ada orang Kristen, lama jadi orang Kristen, tetapi enggak teguh-teguh, kurang sungguh-sungguh dalam kandang penggembalaan, sebenarnya alasan utamanya sama seperti Firaun, sama seperti orang Mesir lainnya, karena mempertahankan kekerasan hati. Hati-hati dengan kekerasan hati. Kekerasan hati tidak selalu ditampilkan menjadi orang yang temperamental. Kekerasan hati tidak selalu ditampilkan menjadi orang yang gampang marah. Kekerasan hati tidak selalu ditampilkan dengan orang yang suka
berargumen, memberontak, tidak. Tetapi kekerasan hati juga di saat kita kurang sungguh-sungguh dalam kandang pengembalaan. Sebenarnya hatimu di dalam kekerasan hati. Sama seperti Firaun, sama seperti orang Mesir pada saat itu. Sebaliknya, hanya orang-orang yang lembut hatinya yang bisa sungguh-sungguh di dalam kandang pengembalaan. Gak bisa. Orang kalau udah keras hati gak bisa, saudara. Sungguh-sungguh di dalam kandang pengembalaan gak bisa. Dan orang yang keras hati gampang sekali dipengaruhi oleh roh-roh najis. Gampang sekali. Tapi kalau kita punya hati seperti Musa, lembut hatinya, pasti bisa tetap tinggal di tanah Gosen, pasti bisa. Sungguh-sungguh di dalam kandang penggembalaan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari. Ini kandang penggembalaan kita, mari sungguh-sungguh. Kalau sudah terbuka onsite, datang onsite. Jangan milih online terus, malah online terus. Itu sudah salah, Bapak saudara. Saya belum bilang dosa, itu sudah salah besar. Gereja sudah buka onsite, tapi masih tetap pilih online. Itu sudah salah besar. Lain cerita kalau gereja masih batasi. Belum boleh datang semua onsite. Ini sudah jelas-jelas dibuka, dipersilakan. Dan kita belum mau join di dalam kandang pengembalaan. Ayo, kalau memang sudah dibuka onsite untuk semua kalangan umum, datang semua. Yang memang masih online seperti ibadah doa saat ini, tetap online, setia. Kita tergembala secara rohani, Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, tetaplah tinggal di tanah Gosyen. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Wahyu 16, Wahyu pasal yang ke-16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15, Wahyu 16 ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saya ambil perkataan berjaga-jaga. Yang kedua adalah tetap berjaga-jaga, saudara. Orang kalau berjaga-jaga nggak boleh tidur. Bahaya, disuruh jaga tapi tidur itu bahaya. Ya. Kalau di kalangan kemiliteran, kalau disuruh jaga tidur dihukum, Bapak saudara. Dihukum. Nggak boleh tidur. Harus tahan ngantuk. Orang kalau berjaga-jaga nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur rohanimu. Harus selalu bangun rohanimu. Gak boleh tidur, namanya berjaga-jaga. Gak boleh tidur. Ya, kita sering mendengar, wah aku rindu. Aku rindu menjadi biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Biji mata Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Gak ada yang bisa ganggu biji mata Tuhan. Saya juga mau. Kita semua mau. Tapi kadang kita lupa. Mata Tuhan itu gak pernah tidur, Bapak saudara. Gak boleh. Dan gak pernah Tuhan itu tidur. Mata Tuhan terus mengawasi. Begitu juga dengan orang Kristen yang mau hidup menjadi biji mata Tuhan, diperlakukan seperti biji mata Tuhan sendiri, dilindungi, dijaga, maka harus bangun rohanimu. Jangan pernah tidur rohanimu. Berjaga-jaga hari-hari ini. Ya. Mimpi pengen jadi biji mata Tuhan, tetapi rohaninya tidur. Kita bukan jadi biji mata Tuhan sebenarnya. Menjadi biji mata Tuhan yang gak pernah tidur. Secara rohani, jadikan hidupmu tidak pernah mengalami yang namanya tidur rohani. Jangan, ayo bangun. Bangun rohanimu. Hidup rohanimu bangun. Jangan mau karena hal-hal yang jasmani, karena pekerjaanmu, karena urusan keluargamu, karena urusan asmaramu, karena pasangan hidupmu, karena bisnismu, karena apapun, sehingga rohanimu menjadi tidur. Jangan mau, saudara.
Harus kau bangun rohanimu, lebih penting dari semua itu. Karena tujuan kita adalah menjadi biji mata Tuhan, menjadi mempelai wanita Kristus bersama dengan Yesus di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, mari, utamanya apa, saudara? Utamanya adalah berjaga-jaga di dalam doa. Berjaga-jaga di dalam doa. Seperti tuntutan Yesus kepada Petrus saat dia berdoa. Dia kembali kepada Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan sedang tidur ternyata. Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh-roh najis, roh-roh jahat itu semua berada di dalam kekuasaan, berada di dalam senjata dari Babel. Alkitab berkata kehancuran Babel berlangsung dengan durasi hanya 1 jam saja. Babel itu nanti akan dihancurkan, yang menjadi induk, yang menjadi ibu besar roh-roh najis dan roh-roh jahat. Firman Tuhan akan dihancurkan 1 jam saja. Tetapi kalau ada orang Kristen yang gak mau berjaga-jaga di dalam doa, walaupun 1 jam saja bersama dengan Yesus setiap hari, dia akan turut dalam kehancuran Babel itu. Itu hubungannya. Kenapa Yesus tuntut Petrus? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jaga di dalam doa. Mari, khususnya berjaga-jaga di dalam doa. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita ini gak ikut dibinasakan dengan Babel. Supaya kita ini gak ikut dihancurkan bersama dengan Babel. Yang mana Tuhan sudah persiapkan durasi kehancuran Babel itu 1 jam cukup. Menghancurkan Babel besar itu yang menjadi induk, ibu besar roh-roh najis dan roh-roh jahat. Mari, kalau Bapak Saudara ingat, setiap tulah turun, Firaun mulai merayu Musa. Berdoalah untuk Tuhan supaya tulah ini berhenti. Janji ya. Ya. Tapi gak dilakoni. Tapi Musa tetap berdoa. Tuhan, tolonglah cabut tulah ini. Dari mulai 1, 2, 3 begitu. Jadi selesainya tulah per tulah di tanah Mesir, termasuk tulah katak pada saat itu, karena doa Musa, saudara. Karena doa dari Musa berdoa, diminta Firaun, Musa berdoa. Selesai tulahnya. Tapi kenyataannya Firaun tetap keras hati. Tapi bisa lihat, oleh karena perantaraan doa Musa lah makanya tulah katak itu selesai pada saat itu. Kuasa doa daripada Musa. Terkadang begitu, saudara. Tuhan suruh kita untuk berdoa terhadap hal-hal di luar kita, di luar keinginan kita, di luar kepentingan kita, di luar keluarga kita. Kita disuruh Tuhan berdoa untuk orang lain. Kita disuruh Tuhan berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Di luar dari kepentingan kita, di luar dari keluarga kita, kita berdoa untuk keluarga-keluarga lain. Di luar dari kita, kadang begitu memang. Tapi harus kita lakukan, berjaga-jaga di dalam doa bersama-sama. Ayo kita sama-sama belajar hari-hari ini. Ayat terakhir bagi kita, Hagai 1 ayat 8. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8. Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Haleluya. Mari kita berdoa. Bangun. Berjaga-jaga di dalam doa. Seperti kita naik ke gunung Tuhan. Seperti kita membangun rumah Tuhan.
Kalau kita berjaga-jaga di dalam doa, seperti kita naik ke gunung Tuhan, seperti kita membangun rumah Tuhan untuk hidup kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Dan pasti berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang percaya yang melakukan ini. Haleluya. Hagai 1 ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan seterusnya. Ayo, bangun, berjaga-jaga di dalam doa. Ayo, naik ke gunung Tuhan, bangun rumah Tuhan, rumah doa Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Pentingkan itu dibanding setiap urusanmu. Bukan tidak boleh mengurus keluargamu, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai rumah Tuhan, gunung Tuhan menjadi reruntuhan di dalam hidupmu. Kau tidak pernah pedulikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di depan mata kita sama-sama. Ayo, kita bekerja sama hari-hari ini. Ya, jangan najis, kudus. Kudus dalam pandangan, kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan, bahkan sampai pada angan-angan, kuduslah. Teruslah menguduskan dirimu. Pelayan bisa mempersiapkan diri. Teruslah menguduskan dirimu. Ya, teruslah menguduskan dirimu. Tetap tinggal di tanah Gosyen, tetap berjaga-jaga. Ingat, mata Tuhan tidak pernah tidur. Orang Kristen kalau mau jadi biji mata Tuhan, tidak akan membiarkan rohaninya tidur. Dia akan bangun hidupnya, terutama rumah doanya, mesbah doanya. Naik ke gunung Tuhan. Mari, datanglah pada saat ini. Jangan biarkan menjadi reruntuhan. Kau datang untuk hidupmu. Kau datang untuk keluargamu. Bahkan terkadang kita datang disuruh Tuhan untuk orang lain. Seperti Musa. Apa kepentingannya dia berdoa untuk Mesir? Gak ada untungnya sebenarnya. Tapi terkadang kita harus lakukan itu. Karena kita jadi rumah doa Tuhan. Untuk banyak orang. Banyak kepentingan. Banyak pekerjaan Tuhan. Dan banyak-banyak bangsa. Itulah panggilan Tuhan. Di dalam hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan datang. Mari sidang jemaat yang mau duduk, berdiri, berlutut, silahkan ambil posisi untuk tetap konsentrasi. Kita sama-sama bersehati. Angkat hatimu, angkat suaramu, biar saudara di rumah. Tetapi kita saat ini bersehati bersama-sama bersama dengan malaikat di sorga. Kita memuji dia, sembah dia. Kita mau katakan, hidupku untukmu Tuhan. Aku terus mau menguduskan hidupku. Aku terus menyerahkan hidupku, hatiku, mataku. Aku tidak mau pernah dipisahkan dari kasih. Karena Engkau Tuhan yang menjadikan kami menang atas setiap kumpulan roh-roh najis dan jahat di dunia yang sekarang ini bekerja dengan liar dan buas. Ya. Ayo, giatlah untuk terus menguduskan dirimu. Jaga pandangan, perkataan, perbuatan, sampai angan-angan. Jaga, sungguh-sungguh jaga. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami mau ikut Tuhan. Ku perlu
nyatakan janji-Ku kami mau berjanji, mengikat perjanjian kekal bersama-Mu Tuhan. Kalau Ku hidup, Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dan sekali lagi dari atas, Yesus Kau kebenaran, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Haleluya. Ku nyatakan janji-Ku yang mau ikat perjanjian kekal dengan Tuhan bersama kita. Angkat tangan kita. Kalau ku hidup, haleluya. Aku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami.
memberikan hidup baru, pengharapan baru. Dunia dan segala isinya tak bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Biarlah hati kami terus menyembah-Mu Yesus. Biarlah mata kami terus memandang-Mu Bapa. Haleluya. Kau terlebih besar, Kau terlebih kuasa Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan-Mu. Kau beritahukan, Kau sikapkan, Kau ilhamkan Tuhan. Segala nubuatan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan kami yang benar. Kau tidak pernah gagal Tuhan. Kau selalu berhasil. Berhasil dalam perkataan-Mu, perbuatan-Mu, penciptaan-Mu Tuhan. Tidak mungkin ciptaan-Mu bisa mengalahkan Engkau. Tidak ada ciptaan-Mu yang lebih hebat dari Engkau Bapa. Engkau Yesus, Anak Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Kami terlebih yakin dan percaya Tuhan. Kau kebenaran kami, Kau kekuatan kami, Kau kemenangan kami, Kau kekekalan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu, kami mau terus pegang firman-Mu Tuhan. Semuanya pasti sempurna tergenapi. Haleluya, haleluya. Bagi kami jemaat-Mu Tuhan, bagi kami umat ketebusan-Mu, bagi kami semua keluarga kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah naungan kami, Kaulah perlindungan penjaga hidup kami Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan, mengawasi kami, biji-biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah perisai hidup kami, gunung batu kota benteng keselamatan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Tetaplah beserta kami Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, jalan-jalan-Mu yang ajaib Tuhan, mulia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami berserah, kami berharap di dalam-Mu Yesus Raja kami, di dalam-Mu Yesus Anak Domba Allah. Kami berserah, kami berharap Engkaulah sesembahan kami, Engkaulah sesembahan kami, Engkaulah Allah kami yang benar, Allah kami yang hidup, yang kekal. Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mulut kami Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan saja. Biarlah hati kami terus menyembah Tuhan saja. Biarlah mata kami hanya memandang Tuhan saja. Jangan biarkan Tuhan roh-roh najis, roh jahat masuk di dalam setiap hati, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami, di dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami. Jangan biarkan Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau mengeraskan hati. Kami mau Tuhan sama-sama melembutkan hati seperti Musa. Haleluya, haleluya. Lembutkan hatiku ya Yesus,
dengar firman-Mu tiap hari. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan sekali lagi hatiku, lembutkan hatiku ya Yesus, lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras, ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, lembutkanlah hatiku sekarang. Oh Tuhan, lembutkanlah hatiku sekarang, seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan sekali lagi kurnya. Wah, ada tanah yang keras. Sama-sama seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri hingga benih tak dapat tumbuh. Menjadi permohonan kita bersama-sama. Oh Tuhan, oh Tuhan, lembutkanlah hatiku sekarang, seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh. Haleluya. Agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada naungan
Jikalau hati kami mempertahankan kekerasan hati Tuhan, tetapi pasti ada pertumbuhan, ada buah, ada perlindungan Tuhan. Kalau kami sama-sama mau melembutkan hati. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Biarlah kualitas hati yang baik dan subur ini selalu ada di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap saudara seiman kami dimanapun berada. Kami semua memiliki kualitas hati yang demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menghadapi keadaan dunia hari-hari ini, biarlah kami melek rohani. Apa yang Tuhan nyatakan kami menjadi pengertian pengetahuan ilahi kami, menjadi Tuhan hikmat yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mungkin lagi berkata kami tidak tahu, tetapi kami tahu bagaimana Tuhan sudah katakan kepada kami semua lewat firman-Mu yang begitu ajaib dan kekal. Biarlah kami semakin berserah hari-hari ini. Kami membawa hidup kami, membawa keluarga kami, membawa setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu hebat, begitu buasnya, begitu liarnya hari-hari ini. Kuasa-kuasa roh-roh najis, roh-roh jahat bekerja di dunia nyata, di dunia maya. Lewat Tuhan, perangkat-perangkat digital, elektro dan macam-macam lainnya Tuhan. Hari-hari ini bagaimana iblis dengan kuasa kataknya tidak lagi Tuhan bersembunyi di balik layar menyatakan Tuhan kinerjanya Tuhan, berusaha mempengaruhi dunia ini, bahkan pemimpin-pemimpin dunia tidak luput Tuhan. Sehingga firman pasti ini dibuatkan terjadi. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang terus menguduskan diri kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Engkau Bapa, Engkau Yesus yang lebih besar dari setiap kuasa kegelapan itu. Engkau Roh Kudus, Roh kemuliaan, jauh lebih besar dari setiap roh-roh najis, roh-roh jahat itu. Urapi kami terus, penuhkan kami terus dengan firman Kristus-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, nikah berkati, buah nikah jemaat-Mu berkati, mata pencarian pekerjaan, bisnis, usaha, berkati bidang apapun. Jikalau itu Tuhan seturut dengan firman kebenaran-Mu, kami berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat 30, 60, 100 kali lipat turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan, tercurah dialami dengan nyata dan ajaib bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah dalam proses penyembuhan pemulihan. Semuanya kami tidak sebut satu persatu. Semuanya, Ibu Madi, Ibu Eli, semuanya Tuhan. Ibu Darmo, semuanya. Semuanya Tuhan, Ibu Buadi berkati, semuanya. Bapak Wasis Tuhan tolong, semuanya. Saat ini kami sama-sama mengangkat tangan, mohon kuasa kemurahan Tuhan, bilur Yesus. Kami mau pergunakan kuasa nama darah anak domba Allah untuk perintahkan engkau sakit penyakit, kami usir engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi, kami cabut, kami buang kau sejauh-jauhnya. Kesembuhan ilahi terjadi Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati agenda ibadah-ibadah pengebalan kami sepanjang minggu ini. Biarlah selalu ada firman Tuhan, makanan rohani yang menyegarkan, menyehatkan, mendewasakan, menyempurnakan jemaat-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan menjadi penyambung lidah juru bicara sorga di dalam pengurapan penuh Roh Kudus Allah. Engkau singkapkan, beritahukan Tuhan, jangan lagi ada yang terselubung bagi kami di akhir zaman ini. Beritahukan Tuhan, supaya kami semakin berhikmat oleh kekuasaan, kekayaan firman Roh Kudus. Imam-imam yang melayani jangan satupun yang lupa. Biarlah semua bisa mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. Pakai semua imam-imam yang melayani, pakai semua Tuhan.
Biarlah mereka semua mengasihi Engkau di dalam setiap pelayanan mereka. Didorong oleh kekuatan kasih, didorong oleh kekuatan damai sejahtera, didorong oleh kekuatan sukacita surga. Kami melayani Engkau terus Tuhan, tidak mundur selangkah pun. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, keluarga Pastori berkati. Biarlah terus kesehatan kekuatan baru setiap hari Engkau limpahkan bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan menjadi gembala kami Tuhan, orang tua rohani kami. Biarlah hamba-Mu bisa memperhatikan seluruh jemaat-Mu, baik di Ebenezer ini maupun di Tempuran. Pakai setiap orang-orang kepercayaan, majelis gereja, pengurus gereja untuk terus bisa bekerja sama satu sama lain menjadi tim suksesnya Tuhan di dalam kerajaan Allah di tempat ini, baik di Tempuran. Menjadi tim suksesnya Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di dalam kebun anggur Tuhan. Pakai Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini di Tempuran semakin hari pasti semakin berkembang, semakin maju. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pengerjaan renovasi lantai 2 kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau sudah mulai dengan baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Nama Tuhan ini permuliakan. Pakai seluruh jemaat-Mu. Berikan hati seperti hati-Mu Yesus. Berkemurahan hati, berkorban dengan sukarela ikhlas. Karena ini menjadi kunci berkat kami hari-hari ini Tuhan. Tidak mungkin orang yang menabur tidak menuai. Itu firman-Mu sudah menjanjikan. Kalau kami menabur dengan sukacita, kami menabur dengan keikhlasan, ketulusan, Tuhan pasti gantikan. Karena Tuhan tidak suka berhutang, Tuhan pasti limpahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah berkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota semua. Berkati Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri, pusat sampai daerah berkati. Berkati gereja-gereja Tuhan secara nasional maupun di kota Kabupaten Mojokerto ini, berkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Biarlah kasih-Mu terus tercurah atas bangsa dan negara kami. Tuhan punya rencana yang besar dan ajaib untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Menggenapi firman-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami yakinkan bangsa dan negara kami menjadi tempat penggenapan janji Tuhan, firman Tuhan di akhir zaman ini. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga buat ibadah fellowship wilayah 2 kaum wanita di Bageruyung, berkati. Gerakkan seluruh gereja-gereja wilayah 2 untuk hadir Tuhan. Mengirim seluruh kaum wanita yang rindu bersekutu, berfellowship. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati tuan rumah, segala persiapan Tuhan berkati semua. Cuaca yang baik, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tentu dari setiap pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu Tuhan, masih banyak ungkapan hati, harapan, kerinduan yang ingin diucapkan pada saat ini. Tetapi oleh keterbatasan waktu, mulut kami berhenti berkata-kata. Tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan tidak terbatas. Dia akan terus berkata-kata, menolong kami dalam kelemahan kami, untuk terus menyampaikan kepadamu Bapa di tahta yang Maha Kuasa. Engkau Maha tahu. Engkau pasti mendengar dan menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Pakai kami terus Tuhan. Kesehatan kekuatan baru dari Engkau Tuhan. Kami mau pulang. Kami mau selesaikan ibadah online, ibadah Mesbah Dupa Emas pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Bapak pimpinan Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat ini dikasih Tuhan. Buka hati-Mu seluas-luasnya. Untuk kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Surgawi yang akan dicurahkan. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Orang-orang yang menang atas setiap kegelapan roh-roh najis, roh jahat, terus kudus seperti Dia kudus sampai sempurna, seperti Dia sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah terima berkat ini dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam,
Selama kita bertemu kembali dalam kesempatan ibadah kita mendatang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.